Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Satu perikop yang menarik untuk kita renungkan dengan judul Angin Ribut Diredakan. Tentunya ini satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang tentang apa sebetulnya yang hendak Yesus tegaskan kepada kita sekalian terkait dengan Yesus yang meredakan angin ribut ini. Kita lihat bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Suatu ajakan untuk keluar, ajakan untuk pergi, ajakan untuk melihat sesuatu yang lain, ajakan juga untuk menghadapi sesuatu yang baru, perubahan dalam hidup. Saya kira ini hal yang penting. Marilah kita bertolak ke seberang. Jangan tinggal dalam kenyamanan yang kemudian membuat kita terlena. Tetapi dengan selalu bergerak, hal itu membuat kita kemudian dapat memiliki wawasan yang lebih luas. Tapi memang persis ketika bertolak ke seberang itu bukan sesuatu yang mudah. Melewati danau dan ternyata diterpa badai. Badai melanda perahu dan Yesus tidur di buritan. Ini sesuatu yang sama sekali menjadi ujian dan tantangan dalam setiap perjalanan hidup. Dan murid-murid seolah merasa bahwa Yesus tidak peduli. Tuhan, Engkau tidak peduli, kita hampir binasa. Dan ketika Yesus dia bangun, dia menghardik angin dan danau itu. Tenanglah, diam. Angin dan danau pun taat kepadanya. Menjadi tenang. Dan kemudian Yesus menyatakan kepada murid-muridnya satu hal yang memang menjadi penting ketika kita dalam perubahan-perubahan menghadapi gelombang tantangan dalam kehidupan ini. Satu hal yang ditanyakan oleh Yesus dan ditantang oleh Yesus bagi kita sekalian adalah, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, kalau hal ini dikatakan Yesus kepada kita sekalian di saat ini, dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup, entah itu dalam diri pribadi kita dengan sakit penyakit yang kita alami, entah itu dengan kelemahan-kelemahan manusiawi kita, entah itu dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ekonomi yang kian sulit untuk memenuhi rezeki kehidupan setiap hari, dengan berbagai hal yang mungkin pendidikan anak-anak atau pertumbuhan anak-anak yang membuat kita merasa bingung atau membuat kita merasa, Tuhan, sepertinya begitu banyak tantangan dan kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Angin ribut dan badai yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Seolah kita merasa tidak berdaya, seolah kita merasa tidak memiliki apa-apa, seolah kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk keluar dari kesulitan kita. Di tengah-tengah kelumpuhan dan ketidakberdayaan kita, Yesus menghardik. Yesus menghardik semuanya itu dan menyatakan, diam, tenanglah. Diam dan tenang mengalami kehadiran Yesus di dalam kehidupan di tengah badai dan gelombang yang menimpa kita. Diam dan tenanglah, jangan takut. Percayalah, selalu percaya. Inilah yang menjadi kekuatan yang Yesus hendak sampaikan kepada para murid dan kita sekalian. Selalu percaya, diam, tenanglah, percayalah. Mari kita mengambil hikmah, inspirasi dari angin ribut yang diredakan ini, bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan siapapun di bawah kuasa Yesus. Semua takluk di bawah kuasa Yesus. Kita merasakan kuasa Yesus ini dalam kehidupan kita
agar kita pun mengalami kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan gelombang zaman ini dalam diri kita, dalam kepribadian kita, dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, di tempat di mana kita bekerja, dimanapun kita berada. Yesus selalu punya kuasa untuk menghardik segala kejahatan, untuk menghardik segala kelumpuhan, ketidakberdayaan kita, dan meminta kita untuk juga tenang dan selalu percaya pada kuasa-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa hadir berserta kami, dan kadang-kadang kami juga kurang merasakan kehadiran-Mu. Ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami, seolah-olah kami berjuang sendirian, seolah-olah kami tidak peduli dengan Engkau. Bahkan kami menganggap Engkau tidak peduli dengan kehidupan kami dalam kesulitan dan juga dalam penderitaan dan kesusahan kami. Tuhan, ampunilah kami dan berilah kami keteguhan iman untuk selalu percaya kepada bimbingan dan kuasa-Mu, bahwa Engkau dapat melakukan apapun untuk mengangkat kami. Engkau dapat melakukan apapun untuk menghardik kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, agar kami juga senantiasa percaya bahwa kuasa-Mu itu dapat mengubah hidup kami. Gerakkanlah kami senantiasa untuk menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan kami, agar kami tetap tegar, tetap teguh dalam iman, dan percaya akan kuasa yang berasal daripada-Mu. Kuatkan dan berkatilah kami, dan sembuhkanlah kami apabila kami mengalami sakit penyakit dalam kehidupan kami. Angkatlah beban-beban kami, agar kami mengalami ketenangan di dalam Dikau, dan percaya akan kuasa dan penyelenggaraan ilahi-Mu bagi perjalanan kehidupan kami, di tengah keluarga kami, dalam lingkungan gereja dan masyarakat kami, agar kehadiran kami juga menjadi kesaksian bagi nama-Mu, bahwa Engkau berkuasa atas apapun di atas dunia ini, dan Engkau juga dapat menghardik semua kelemahan dan ketidakberdayaan kami, menghardik semua tantangan dan kesulitan yang kami hadapi, dan dengan diam dan tenang kami menyerahkan diri kepada bimbingan dan kuasa Roh-Mu bagi kami. Tuhan, kami doakan ini, kami serahkan ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Berkatalah yang mau kasih dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda juga dapat subscribe channel ini dan klik tanda lonceng agar mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doa, silahkan menuliskan pada kolom komentar atau juga menghubungi secara pribadi agar saya dapat mendoakan Anda. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan catatan atau apresiasi, pada kolom komentar tersedia untuk Anda lakukan itu. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Shalom, Tuhan memberkati.